Halo. Halo, ya Bu Eni. Halo Pak Ses. Halo. Iya, sama-sama. Ngobrol-ngobrol nih. Oke, selamat sore para pencinta Studio Ekspresi Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Heni Hirwina. Heni Hirwina. Ya. Iya, ya. Ini Dokter Heni Runa. Dokter Heni Hirwina ya. Kebetulan beliau adalah salah satu tenaga pendidik di Universitas Andalas. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang pembudidayaan madu galo-galo atau kelulut gitu ya. Iya, Madu iya. kelulut. Mungkin kita apa aja Bu, mungkin teman-teman di luar sana ada yang berminat untuk membudidayakan kelulut, bagaimana itu budidaya kelulut, mungkin ada sedikit pengetahuan dari Ibu untuk berbagi dengan teman-teman di sana. Mungkin kita mulai saja Bu ya. Boleh, Pertanyaan pertama mungkin apa itu madu kelulut atau galo-galo? Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu kelulut atau galo-galo itu adalah madu yang diambil dari lebah yang tidak bersengat. Nah, di alam ini lebah itu ada dua subfamili kalau digolongkan secara biologi ya. Mereka dari famili yang sama yaitu Apidae, kemudian ordonya Hymenoptera. Tapi subfamilinya berbeda antara lebah bersengat dan tidak bersengat, Pak. Jadi kalau lebah yang bersengat itu memang mereka menggunakan sengat untuk melindungi diri kalau terdapat serangan, kira-kira ya. Tapi kalau tidak bersengat itu sengatnya menyusut dalam evolusinya ya. Kemudian mereka kalau dapat serangan biasanya hanya menggigit dan gigitannya juga tidak berbahaya. Hanya mungkin karena mereka kecil dan rame agak ribet kita jadinya. Makanya tetap pakai pelindung jika ada yang gitu lebah tidak bersengatnya, atau di Padang kita sebut galo-galo atau di Sumbar galo-galo, di Jawa mungkin kelulut atau ada nama lainnya kelenceng, dan ada nama lain lagi di Aceh misalnya ya. Jadi memang mereka secara sejarah itu ada kedekatan tetapi berbeda, satu bersengat satu tidak bersengat. Nah, madu galo-galo ini sekarang sejak 10 tahun belakangan menjadi bisa dikonsumsi dan diproduksi oleh galo-galo dan bisa kita ambil untuk dimanfaatkan untuk suplemen kesehatan dan berbagai khasiat lainnya. Tidak hanya madu sebenarnya, kalau untuk lebah tanpa sengat ini atau galo-galo ini mereka juga punya sarang yang terbuat dari propolis, dan propolis sendiri punya banyak sekali khasiat yang kalau kita kelola secara farmasi ya. Kemudian juga ada bipolen namanya, yaitu ini serbuk sari bunga-bunga yang mereka kumpulkan, lalu itu menjadi dua stok cadangan makanan di dalam koloninya. Madu itu adalah cadangan makanan, mereka simpan dalam sebuah wadah khusus atau tabung di dalam koloninya. Kemudian bipolen atau bibrit namanya, itu kumpulan serbuk sari yang juga mereka simpan secara khusus. Dua-duanya cadangan makanan untuk kehidupan koloninya, di mana ada ratu, saudara-saudara dan adik-adiknya. Dan nanti kita sebagai manusia boleh mengambil sebagian besarnya untuk kita konsumsi bagi kemaslahatan manusia juga. Kalau madu kan Bapak udah tahu khasiatnya, itu bisa jadi suplemen yang baik sekali, bahkan juga untuk pengobatan untuk hal-hal tertentu kan. Nah gitu. Kosong Ya, ya, keping kosong kita ada masukkan. apa ini? Ya. Apa namanya nih Bu? Propolisnya. Propolisnya belum Nah, ada. ini Ya? udah padat nih Pak, ini harus dipanen nih. Iya, iya. Udah bisa dipanen nih kan, ini ada kan, nampak kan nggak? Nampak nggak dari kamera? Ini kan Iya, ada tabung yang ada air cairannya, itu madu. Iya, betul. Kemudian yang kuning itu dari serbuk sari. Oh, gitu. Nah, jadi masing-masingnya itu bisa kita panen dan dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia juga. Itu cadangan makanan mereka. Iya, Tapi kalau panen jangan ambil semua, sisakan buat mereka sekitar 30% atau lebih. Ya. Jadi nanti madunya itu kita press dari sini Bu ya? Tidak diperas Pak, Diperas. diisep. Disedot pakai. Kalau ini disedot, pakai ya. stick Ada pakai vakum khusus untuk sedot madu. Heeh. Oh iya. Tapi kalau Bapak mau nyoba sekarang juga bisa tuh, mau diambil nggak? Kalau madunya. kita coba buka ya. Ini kan udah saya siapkan sendok nih. Nah, ini kan kantong madunya ya. Dibuka aja. Nah, itu madunya lagi ada. Oh, iya. Betul. Atau yang ini. Oh, kayak itu ya. Iya, tadi Itu kan ya, belum itu sadar namanya. ya. Ya, iya, betul. nah kalau disedot itu kan langsung masuk ke tabung. Iya, iya, Jadi tinggal kita kemas. Tapi kalau ini kan untuk kita tes, Iya, iya. silakan aja bapak-bapak ambil dan rasakan, rasanya pasti beda rasanya. Coba ya, itu madu. Oh, mantap. Bro. Ya, banyak sekali ini madunya, satu kantong. Nih, Pak Budi cobain. Langsung dari Hati-hati. Oh, saya copot ini, maaf ya. Ini gabak propolisnya dikit. Gimana rasanya, beda kan? gendos. Gimana?
agak encer Agak ada rasanya. asam-asamnya Ya, kan? asamnya agak encer daripada madu biasa. Iya, lebih kental kan? Ini Tapi rasa madunya tetap ada. ya ada rasa asamnya ini Pak Ben. Kalau mau nyoba ini sendoknya udah saya bedain. Ya. Nah, tapi kalau panen sebenarnya kita bukan pakai sendok, pakai alat vakum gitu ya. vakum, ya, oke. Ini Pak Ben. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di rumah Ibu Eni Erwina di Perumahan Limau Manis. Jadi di sini kita dari studio Inspirasi Channel ingin melihat bagaimana budidaya ternak kelulut atau galo-galo. Jadi Ibu Dr. Eni Erwina ini adalah sebagai bio-entrepreneur. Jadi pembudidayaan ternak untuk usaha-usaha masyarakat. Ya, ini kita mulai bergerak ke depan menemui Ibu Eni. Nah, ini Ibu Eni Erwina. Halo. Halo, ya Bu Eni. Halo Pak Ses. Halo. Iya, sama-sama. Ngobrol-ngobrol nih. Oke, selamat sore para pencinta studio Inspirasi Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Eni Hirwina. Hirwina. Iya, ya. Dr. Eni Erwina. Dr. Eni Hirwina ya. Kebetulan beliau adalah salah satu tenaga pendidik di Universitas Andalas. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang pembudidayaan madu galo-galo atau kelulut dulu ya. Iya, Madu iya. kelulut. Mungkin kita apa aja Bu, mungkin teman-teman di luar sana ada yang berminat untuk membudidayakan kelulut, bagaimana itu budidaya kelulut, mungkin ada sedikit pengetahuan dari Ibu berbagi dengan teman-teman di sana. Mungkin kita mulai saja Bu ya. Oke, Pertanyaan pertama mungkin apa itu madu kelulut atau galo-galo? Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu kelulut atau galo-galo itu adalah madu yang diambil dari lebah yang tidak bersengat. Nah, di alam ini lebah itu ada dua subfamili kalau digolongkan secara biologi ya. Mereka dari famili yang sama yaitu Apidae, kemudian ordonya Hymenoptera. Tapi subfamilinya berbeda antara lebah bersengat dan tidak bersengat, Pak. Jadi kalau lebah yang bersengat itu memang mereka menggunakan sengat untuk melindungi diri kalau terdapat serangan gitu kira-kira ya. Tapi kalau yang tidak bersengat itu sengatnya menyusut dalam evolusinya ya. Kemudian mereka kalau dapat serangan biasanya hanya menggigit dan gigitannya juga tidak berbahaya. Hanya mungkin karena mereka kecil dan rame agak ribet gitu jadinya. Makanya tetap pakai pelindung jika ada yang aktif gitu lebah tidak bersengatnya, atau di Padang kita sebut galo-galo atau di Sumbar galo-galo, di Jawa mungkin kelulut atau ada nama lainnya lenceng, dan ada nama lain lagi di Aceh misalnya. Ya, jadi memang mereka secara sejarah itu ada kedekatan tapi berbeda, satu bersengat satu tidak bersengat. Nah, madu galo-galo ini sekarang sejak 10 tahun belakangan menjadi bisa dikonsumsi dan diproduksi oleh galo-galo dan bisa kita ambil untuk dimanfaatkan untuk suplemen kesehatan dan berbagai khasiat lainnya. Tidak hanya madu sebenarnya, kalau untuk lebah tanpa sengat ini atau galo-galo ini mereka juga punya sarang yang terbuat dari propolis, dan propolis sendiri punya banyak sekali khasiat yang kalau kita kelola secara farmasi ya. Kemudian juga ada bipolen namanya, yaitu ini serbuk sari bunga-bunga yang mereka kumpulkan, lalu itu menjadi dua stok cadangan makanan di dalam koloninya. Madu itu adalah cadangan makanan, mereka simpan dalam sebuah wadah khusus atau tabung di dalam koloninya. Kemudian bipolen atau bibrit namanya, itu kumpulan serbuk sari yang juga mereka simpan secara khusus. Dua-duanya cadangan makanan untuk kehidupan koloninya, di mana ada ratu, saudara-saudara dan adik-adiknya. Dan nanti kita sebagai manusia boleh mengambil sebagian besarnya untuk kita konsumsi bagi kemaslahatan manusia juga. Kalau madu kan Bapak udah tahu khasiatnya, itu bisa jadi suplemen yang baik sekali, bahkan juga untuk pengobatan untuk hal-hal tertentu kan. Nah, gitu. Kemudian untuk khasiatnya sendiri itu Bu, antara madu yang berpeminat dengan madu yang tidak berpeminat ini, kalau di khasiatnya apakah hampir sama antara kelulut dengan lebah biasa? Ya, hampir sama sebenarnya. Mereka kandungannya sangat baik ya, ada glukosa juga. Kemudian untuk madu kelulut itu mereka punya antioksidan yang lebih bervariasi karena disimpannya tuh di dalam wadah yang terdiri dari propolis, sehingga kandungannya sangat luar biasa. Tapi yang istimewa dan sudah ada laporannya juga penelitian bahwa
madu kelulut ini atau madu galo-galo itu bersahabat dengan penderita diabetes. Karena orang diabetes sangat hati-hati kan ya dengan makanan atau minuman yang mengandung gula. Mereka khawatir biasanya dengan madu, tapi kalau untuk madu galo-galo tidak usah khawatir karena sudah ada riset yang menunjukkan bahwa gula itu kan banyak ya kan ketika dikonsumsi oleh orang yang mengandung diabetes pun itu tidak secara cepat menimbulkan naiknya kadar gula darah. Yang dikhawatirkan kan itu ya kalau yang diabetes gitu. Jadi madunya juga dihasilkan dengan rasa yang juga sangat berbeda Pak. Tidak hanya manis sekali seperti madu biasa, tapi mereka punya sedikit rasa asam dan itu membuat rasa segar yang menyebabkan kita jadi ingin menikmatinya terus kayak gitu. Di samping khasiat-khasiatnya tadi ya, rasanya juga beda dan itu dipengaruhi oleh vegetasi atau tumbuh-tumbuhan sekitar di mana lebahnya bisa mengkonsumsi atau mengambil nektar. Kalau di sini misalnya ini kan kayak bayam-bayaman bunga ya, ini mereka bisa ambil serbuk sarinya misalnya. Tapi kalau ini namanya kenikir yang kuning-kuning ini, Pak Pet. Nah ini mereka bisa ambil serbuk sari juga kayaknya sama nektar. Yang ini kayak bunga-bunga jenis-jenis kalau di biologi ini golongan generasi namanya. Ini nggak boleh ya? Nggak apa-apa ya saya jalan-jalan terus? Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini masih saudara-saudaranya kunyit-kunyitan kalau dalam persaudaraan dalam biologinya mereka. Ini kincuang loh, kincung-kincungan. Enggak, ini bukan kincuang, tapi masih saudara dengan kincuang itu. Nah, ini bisa didatangi juga sama galo-galo ternyata. Awas basah. Dan terus mereka ternyata ngambil juga di sini madu kayak gitu. Jadi makanya saya biarkan. Biasanya ini bunga-bunga untuk hiasan aja ya. Tapi karena ternyata, nah itu namanya kaliandra. Ini biasanya bisa jadi pohon besar. Nah ini masih kecil. Itu biasanya sehari-hari juga dikunjungi dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang galo-galonya ada di situ. Mas sekarang udah saat sore mungkin ya? Jadi memang tujuannya tanaman ini penyupport supply makanan galo-galo sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya koloni galo-galo seperti yang ada di situ kan, tapi kalau makanan ini semua koloninya. Kalau kita tidak support dengan tanaman-tanaman berbunga, tentu dia ngambil madu atau kan mereka madu galo-galo itu berasal dari madu yang mereka kumpulkan dari bunga-bunga gitu. Ini betul. Sebagian ya. Ini saya bunga ini namanya nama lokal saya nggak tahu ya, tapi saya lihat di secara nasional dia disebut terengguli. Itu kelompok pohon-pohon juga penghijauan juga kayaknya. Sebelumnya belum ada info tentang ini karena di rumah ya saya amati terus, ternyata mereka juga suka ini gitu. Kemudian ya itu tadi bunga air mata pengantin yang merah pink itu, nah itu paling banyak mereka berkunjung. Ya masih ada tuh tapi karena udah sore mereka udah pada pulang ke kandang. Iya. Iya, galo-galonya. Mereka kan lebih banyak pagi ya, kalau pagi sampai siang gitu. Kemudian apa Ibu? Ada lagi ya? Oh ini data ini masih ada nih. Oh itu. Lagi terbang-terbang. Oh ya. Cuman udah nggak sebanyak kalau pagi. Pada pulang. Iya. Kemudian Bu Eni, kenapa tertarik untuk membudidayakan galo-galo atau kulit? Apakah dari sisi hobi saja atau memang ada unsur finansial di sana? Oh iya, awalnya saya kan ini ya dosen ya, jadi kalau dosen kan harus meneliti dan penelitian saya memang serangga-serangga sosial. Memang bagian dari pekerjaan. Iya, tadinya tuh semut awalnya, kemudian ini juga serangga sosial saya cek, lalu saya lebih ke arah jurusan biologi di UNAN kan lebih bergerak untuk mengidentifikasi biodiversitas ya, kekayaan hayati, kemudian juga mengkonservasinya. Nah, galo-galo ini adalah salah satu objek penelitian kami. Seberapa banyak mereka ada di Sumbar misalnya gitu ya, dan berapa banyak di kampus kayak gitu. Jadi penelitian saya tahun 2019 itu terkait dengan serangga sosial, dan awalnya kita cari jenisnya apa, bentuknya bagaimana. Di beberapa lokasi di Sumatera Barat ternyata sudah teridentifikasi. Dari 16 lokasi itu di Sumbar mereka ada 18 jenis semuanya. Tetapi yang dipelihara untuk mendapatkan madu supaya bisa dijual dan tadi ada aspek finansial atau nilai ekonominya, itu hanya 3 jenis utamanya. Sebenarnya ada sekitar 10-an sih yang agak-agak tersebar di beberapa peternak, tetapi beberapa jenis menjadi lebih disukai karena menyangkut produksi madunya yang lebih banyak madunya, lebih mudah dipelihara. Dan sebenarnya mereka juga antar jenis juga ada kayak persaingan, kompetisi. Jadi ada jenis tertentu yang suka menjajah misalnya. Jadi peternak gak suka yang itu karena nanti malah ngeganggu koloni mereka yang produktif kayak gitu. Jadi aspek finansialnya juga sangat terbantu. Kemudian biar teman-teman di luar sana biar tahu
jenis apa yang paling populer, yang paling banyak menghasilkan madunya itu jenis apa itu? Itu namanya Heterotrigona itama. Itu contohnya ada koloni yang bisa kita lihat di belakang Iya. tadi. Nah itu setelah kita cek, ini paling banyak jenis yang dipelihara oleh peternak di Sumatera Barat. Kenapa? Karena mereka koloninya aktif ya, rajin gitu mencari makan. Kemudian ininya kantong madunya juga hampir sebesar Geniotrigona thoracica yang tadi ada di bawah. Itu yang thoracica itu paling besar di antara yang ada di rumah ini, dan di Sumber juga sih itu nomor 2 besar yang tadi di bawah. Yang ini agak menengah, tapi hasilnya cukup banyak. Jadi dalam 1 bulan kita bisa panen sekitar 500 mili di satu koloni ini. Bisa kita lihat ya nih Bu? Bisa sih Pak, tapi ini agak aktif. Mau ini lihat yang aktif, lebih ya. dekat aja ini. bisa. Ini ada lubang lah ya. Lubang. Ya, ini lubang pintu masuknya. Jadi bedanya dengan lebah bersengat, kalau lebah bersengat kan dia menggantung gitu sarangnya kan. Kalau ini beda lagi, dia di dalam batang pohon atau ruang-ruang tertentu, sela-sela bangunan, tapi kemudian ada corongnya gitu. Corongnya dibikin sendiri gitu? Mereka bikin sendiri. Nah, awalnya kalau masih awal ini hanya lubang kecil. Lubang kecil kita kasih. Nah, di pohon sebenarnya di pohon dia kayak gini. Nah, sekarang kita pindah ke dalam kota agar bisa lebih nyaman. Kemudian di atasnya kita kasih, ini bisa dibuka ya. Oh ya, ini. Oh, tidak kasih ininya. Ini kan menghindari dari hujan ya. Ini agak aktif nih, beda dari yang di bawah. Oh, di bawah iya, itu iya. kan agak jinak ya, nggak marah kalau Iya. kalau kita buka sarangnya. Ini agak aktif Pak Pen. Jadi kalau mau buka mestinya agak lamaan dari tadi, kita buka dulu biar mereka terbang-terbang dulu gitu. Oh jadi beda jenis dengan yang di bawah Beda tadi? jenis. Oh, Nah, iya. ini jenis yang paling banyak dipelihara oleh peternak sekarang, karena untuk misalnya memindahkan dia dari pohon tua misalnya sampai menjadi seperti ini tuh harga koloninya juga lebih sedang gitu, kira-kira sekitar 700-an ribu, tapi kalau di bawah udah lebih dari 1 juta. Iya ya udah. Kenapa? Karena petani menganggap ini ATM-nya mereka. Iya. Kenapa? Kalau lagi butuh dana mereka tinggal panen, dan 1 milinya kan dihargai Rp1.000 rata-rata. Jadi kalau kita misalnya mereka dapat 500 mili dalam 1 kali panen, bisa dapat 500 ribu sebulan dari 1 ini aja. Nah, kalau kita punya banyak, tentu bisa banyak juga gajinya kayak gitu. Jadi ada sih itu yang udah dipanen ya. Nanti aja ini Nanti ya. Mungkin karena Ibu Erni udah membuka ini, kita mungkin mau berbagi dengan teman-teman di luar sana bagaimana teori singkatnya pembuatan sarang ya Bu ya, tempat koloni ya, koloninya pengolahan koloni ini gitu ya. Ya, singkatnya Bu, teori singkatnya aja gimana? Ya, jadi kalau misalnya dari alam kita menemukan pohon di mana dia bersarang, dan pohon itu udah tua misalnya, itu boleh kayu busuk gitu ya. iya, kayu-kayu lapuk misalnya, ya. itu boleh kita potong pohonnya dengan jarak lebih kurang 1 meter ke bawah, 1 meter ke atas dari corong ini. Lalu kita bawa ke lokasi mungkin pemukiman ya. Lalu setelah sampai di pemukiman, kita pastikan ujung paling atas pohon yang kita potong itu sudah kita temukan ada koloninya. Baru setelah itu kita letakkan ini namanya kita istilahnya topping, yaitu kotak di atas koloni, di mana nanti mereka bisa menyambung aktivitasnya naik ke atas ini. Nah, kalau sudah naik ke sini, sebenarnya ini bisa saya buka ya, tapi mereka agak marah. Lihat. Kita buka atau enggak? Enggak saja. Tapi marahnya nggak bahaya loh, hanya akan lengket di rambut gitu. Kan ini. lebih awas tapi nanti kena ke rambut gitu aja. Nah, ini kan masih baru koloninya, tapi nanti kena. Mas mundur aja kayaknya. Minum aja. Tuh kan agak ini. Udah? Ya udah. Ya, ini agak aktif dibanding yang tadi, jadi dia akan menyerang kita. Mungkin mundur dulu. Nah ini jenis galau-galau nih, ini lubangnya nih. Lubangnya ke batang kayu yang sebelah itu. Kalau untuk harapan semacam mungkin di dalam saja. Iya. Ini jenis galau-galaunya agak besar deh ya, dari galau-galau yang Jadi besar. agak aktif, man apanya madu lebih banyak. Iya, tapi yang tadi lebih agak aktif. Model kayu yang dia punya. Iya. Untuk apa? Oh. Misalnya apa usah? Ke kelapa itu kan. Ini model sarangnya. Sarang galau-galau tersebut. Nanti lama-lama dia bisa penuh. Ini semua sarangannya. Dia yang bikin galau-galau ini. Bikin sendiri, produksi sendiri. Ya. Sarangnya pun bisa jadi obat. Oke, ini model apa? Ini Apabila kayu busuk.
apabila kita mengambil di hutan, nah berarti cara mengambilnya begini, potong atas atau bawah, ya kayak busuknya, kayak lapuknya, dan nanti di bawah, ini di bawah. Jadi kalau lagi tidur loh. Oke, lanjutkan tadi. Ya. Berhubung tadi ada sedikit trouble ya. Nah, Karena tadi galak itunya. galak, dapat jenis yang galak ya. Nah, sekarang Utama ya. ya, Nah, bagaimana sekarang kita ke Torasika. ya, bagaimana cara mengelola madu kelulut tersebut? Torasika 3. Oke, jadi tadi kita taruh dulu sendoknya. Iya. Jadi pemirsa, untuk koloni galo-galo ini kalau ingin memeliharanya biasanya ada yang diambil dari alam atau ada juga nanti yang bisa kita perangkap, ada Iya. juga yang kita split namanya, dikembangkan dari koloni yang sudah ada. Tapi kalau misalnya di alam kita ada misalnya kelapa yang sudah tua seperti ini dan kelulut atau galo-galo yang bersarang di situ. Iya. Nah, kelapanya bisa kita potong sedemikian rupa dengan jarak sekitar 1 meter ke bawah, 1 meter ke atas. Kemudian nanti ada proses di mana kita memotongnya pelan-pelan di atas, Pak, supaya nanti ketemu sama ujung sarang paling atas. Iya, Nah, iya. setelah itu baru kita tempelkan kotak untuk pengamatan atau topping istilahnya di sini supaya nanti perkembangan pertumbuhan koloni dari lebah itu naik ke dalam kotak ini sehingga kita bisa amati dan panen nantinya. Nah, ini udah Ini semua yang di atas itu sarang galo-galo. ya, ini sarangnya udah menyambung ke atas ini, Pak. Oh iya. Pen, ya, Yang sehingga- hitam itu dia bikin sendiri kan? Ya, ini propolisnya namanya, bagian dari sarangnya. Di dalam pun mereka kayak gini juga. Nah, cuman ini karena kita sambung ke kotak yang bisa kita amati, sehingga kita bisa nanti memanen hasil atau cadangan makannya mereka. Jadi ini kan bisa kelihatan nih cadangan Iya, makanannya berupa madu, yang ini beda kan Iya, iya, kotaknya atau tabungnya dengan yang berupa bipolen yang kuning. Iya, Jadi iya, ini iya. nanti yang kita isap dengan alat pengisap madu di masing-masing di masing-masing tabungnya. Iya. Lalu kita bisa bisa kemas seperti yang kita Jadi harapkan. toppingnya tuh tadinya memang kosong nih Bu ya? Kosong Iya, ya? topping kosong kita ada apa masukkan, ini? iya. Apa namanya nih Bu? Propolisnya. Propolisnya belum Nah, ada ini ya? udah padat nih Pak, ini harus Hmm. dipanen nih. Iya, iya. Udah bisa dipanen nih kan, ini ada kan nampak nggak Iya. nggak dari kamera ini kan Iya, ada tabung yang ada air cairannya itu madu. Iya, betul. Kemudian yang kuning itu dari serbuk sari. Oh, gitu. Jadi masing-masingnya itu bisa kita panen dan dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia juga. Itu cadangan makanannya mereka. Iya, iya. Tapi kalau panen jangan ambil semua, sisakan buat mereka sekitar 30% atau lebih. Ya. Jadi nanti madunya itu kita press dari sini Bu ya? Tidak diperas Pak, Diperas. diisep. Disedot pakai. Kalau ini disedot, pakai ya stick. ada pakai vakum khusus untuk sedot madu. Heeh. Tapi kalau bapak mau nyoba sekarang juga bisa tuh, mau diambil nggak? Kalau Madunya. kita coba buka ya, Hmm. ini kan udah saya siapkan sendok nih. Nah ini kan kantong madunya ya, dibuka aja. Nah itu madunya lagi ada. Oh, iya. Atau yang ini. Oh, kayak itu ya. Iya, tadi Itu kan ya, belum itu sadar ya. ya. Iya, Ya, iya, nah iya. kalau di disedot itu kan langsung masuk ke tabung. Iya, iya, Jadi tinggal kita kemas. Tapi kalau ini kan untuk kita tes, Iya, iya, iya. silakan aja bapak-bapak ambil dan rasakan, rasanya pasti beda rasanya. Coba ya, itu madu. Oh, mantap, Pak. Ya, banyak sekali ini madunya, satu kantong. Nih, Pak Gun cobain. Langsung dari. Hati-hati. dari Oh, saya copot ini, maaf ya. Ini agak bawa propolisnya dikit. Gimana rasanya, beda kan? Jos kendos. Gimana? agak encer Agak rasanya. ada asam-asamnya Ya, kan? asamnya agak encer daripada madu biasa. Iya, madunya lebih kental kan? Ini Tapi lebih. rasa madunya tetap ada. Iya, ada rasa asamnya ini Pak Pen. Kalau mau nyoba ini sendoknya udah saya bedain. Iya. Nah, tapi kalau panen sebenarnya kita bukan pakai sendok, pakai alat Spit. vakum Ya, gitu ya. vakum, ya, oke. Ini Pak Pen, Oke. cobain. Asam kan? Enak ya. Ya. Langsung berkhasiat, langsung mudah Pak. Gitu. Jadi khasiatnya apa tadi, Bu? Khasiat madu tuh sama lah secara umum ya. Madu Iya. itu bisa untuk suplemen lah intinya, Oh, karena gitu, kan ya. sangat baik untuk misalnya meningkat nafsu makan, untuk daya tahan tubuh, untuk vitalitas lah. Oh, iya. Kalau Ya, madu betul. kan di Tribun Nabawi dianjurkan untuk diminum 2 sendok sehari kan ya, agar Iya. kita sehat selalu kayak gitu. Tapi di saat COVID ini ada yang testimoni ini sangat
cepat Bagus. pemulihan kan kita Pemulihan, waktu betul. COVID kan ini ya ada demam-demam, nafsu makan berkurang. Ini cepat sekali pemulihannya. Jadi waktu itu anak saya agak demam gitu, Iya. nggak mau makan. Dalam 2 hari dia langsung pulih nafsu makannya. Tapi itu kan ini ya yang dialami sendiri, dan teman-teman juga pernah ketika lemas sekali itu kan waktu terserang demam tinggi, Iya. mereka minum ini secara periodik dalam 1 hari berapa kali, itu katanya lebih cepat. Ada lagi Bu pertanyaannya, kalau seandainya ada petani yang ingin beternak ini, bagaimana langkah-langkahnya ini lagi? Oh iya, jadi kita kan sudah ada komunitas peternak galo-galo ini ya, di Iya. Sumbar itu ada sekitar 100-an orang, dan itu tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Iya. Nah ada juga di antara mereka itu yang sudah memperbanyak koloninya ini Pak. Jadi ini kan koloni alami, kita tambah topping. Nanti dari sini sebenarnya kita juga bisa perbanyak, misalnya dengan mengambil telur dan calon ratu sehingga bisa digandakan ini koloninya. Itu Iya. salah satu contohnya. Atau kalau misalnya di lingkungan kita tuh banyak koloni-koloni liar, kita juga bisa memasang perangkapnya. Berarti bisa kalau seandainya petani itu belum tahu bagaimana caranya, bisa mengambil, didampingi oleh yang didampingi, sudah ya, iya. berpengalaman, dan itu ada banyak di beberapa lokasi di daerah-daerah. Kalau kita juga ada kerjasama dengan peternak di Damas Raya, kemudian di Lubuk Minturun ini, Pariaman, Oh, iya, yang sudah pernah kita kunjungi, kita tuh kayak keluarga gitu, saling berbagi. Jadi di Iya, sini ada betul. apa aja, saya lihat dong kayak gitu. Iya, iya. Terus udah berapa banyak, bla 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 gitu kan. Dalam riset kami kemarin tuh ada sekitar 16 lokasi, itu peternaknya sekitar 40-an. Dan semuanya mendukung juga akan didirikannya Bee Center di Unan, sehingga nanti kita bisa Iya. tinggal ke Unan dari berbagai wilayah kan di Oh, tengah iya, ya. iya, iya, betul, Jadi betul. nanti di situ kita bisa kasih, kan kita ada gazebo di sini kan Pak Pen, Ada, ya? betul. 2 tempat yang sudah sangat layak. Nanti di situ bisa kita kasih kayak edukasinya, pendampingan dan lain-lain terkait bagaimana berbudidaya ini. Ya, galo-galo. bagus ini Bu. Bu Heni sendiri siap membantu ya. Insya Allah Oh, saya iya. dan teman-teman, karena kita kan juga ada beberapa teman, ada yang pakar untuk yang bagian perbanyakan misalnya, ada yang Iya. berpengalaman lebih banyak lagi. Kalau saya kan lebih banyak ke riset, tapi juga memelihara galo-galo di rumah, dan juga cukup banyak permintaan. Iya, iya, iya. Bagi teman-teman di luar sana, Heeh. nanti yang mau belajar sama Bu Eni, bisa kontak personal di Studio Inspirasi Channel. Oh, Ya. bisa, Atau bisa. nanti kalau mau Bu Eni Di bagi sini kontak rumah Amami personnya. namanya Ya, nih Pak. Rumah Amami. Iya, iya, iya. Rumah Amami aja, silahkan. Iya, Nanti sip. kita akan datangkan tim juga kalau mau untuk hal-hal yang lebih spesifik. Nggak harus kelompok juga Bu ya, individu juga bisa ya. Perorangan, Tentu, ya. asal ini aja kita kontak-kontakan aja. Nanti Oke, Bu. dihubungkan juga dengan orang-orang yang Kemudian selanjutnya untuk selama berkelulut, artinya berkelulut atau bergalo-galo ya Bu ya. Ini jenis galo-galo yang ada di kampung-kampung itu ya, seperti ini. Iya, iya. iya. Tetragonula kalau nama biologinya, tapi di awak itu yang galo-galo tuh. Nah, itu yang biasa dijadikan lem di orang tuh gitu. Iya, tebalau kan, Bu. Ayo tembalo ada orang nah, iko telurnya kok di situ yang mandunya udah yang agak gelap Oh, kok. itu sudah. Tapi karenanya kecil, kantong-kantong ndak gadang ndak seperti yang di bawah tadi, jadi harus Diperas. diperas. Heeh. Yo, kalau nyo di jalur masuk dia awak geser tadi itu nyo poste. Iya, iya, dua. Iya, kak mana kau nak? Yang tadi yang lihat Bu. Itu gadang dan agak galak. Sip. Oh ya, jadi tempat menjualnya di mana nih Bu? Kalau udah Jual kita koloni. mau panen ya, kalau mau panen ya, jual koloni ya, di mana? Jual koloni apa jual madu, Pak? Jual madunya, sorry. Oh, Ya. jual madunya sejauh ini kita masih antar kolega gitu Pak, karena Iya, iya. banyak sekali yang ingin mencoba rasa madu kelulut itu seperti apa, rasa madu galo seperti apa gitu, karena Oh, iya, iya. banyaknya seperti itu. Tetapi kita juga ada koperasi Mandiri dan Merdeka, di mana dosen-dosen muda membangun koperasi di dekat Unan ini. Kemudian paling banyaknya sekarang jualnya dari mulut ke mulut sih. Iya, Cuman iya. di beberapa peternak lainnya mereka juga sudah ada yang di marketplace, Iya, betul. Tokopedia dan lain-lainnya. Kalau saya belum sempet, jadi memenuhi kebutuhan yang kawan-kawan aja masih inden. Iya, 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 iya. Iya, mau dong gitu kan, coba kayak gitu kan. Ada juga permintaan dari Batam, Iya. yang kemarin sih sekitar Sumatera Barat, ada juga dari Pekanbaru dan Belum tertutupi. ya, jadi kebutuhannya tinggi gitu loh Pak. untuk madu. Iya, betul. Sama Apalagi kayak- keutamaannya lagi ini, madunya pasti asli karena kita pada Iya, langsung iya. di sini. Iya, iya. Sementara kalau di luaran kan Oh, udah ada kita campuran. ragu lah Iya, 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 maksudnya iya, iya, mungkin. ada yang kita yakin asli, ada juga masih Iya. tanya-tanya gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan nggak perlu ragu lagi. Iya, Toh, betul. boleh ngambil langsung juga gitu. Iya. Nah, terakhir mungkin nih. Wah, ada Bu- terakhir lagi. Bu Eni, Udah gelap ya. atau di Terus, ruangan. terus lah, dapat. Iya, iya. Terus kenapa? Nah,
nanti aja ya. Nah, sebagai peneliti atau biopreneur UNAN gitu ya, budidaya kelulut, tentu Ibu punya harapan bagi masyarakat Sumbar pada umumnya atau nasional lah. Bagaimana sebagian masyarakat bisa hidup dengan madu kelulut barangkali ya, atau masyarakat sekitar lah minimal bisa hidup dengan madu kelulut. Itu Ibu sebagai apa namanya biopreneur itu apa harapannya Bu? Bagaimana harapannya? Ya, istilah biopreneur atau biopreneurship kita memang mengangkat dari jurusan biologi FMIPA UNAN ya. Jadi maksudnya keilmuan kita dalam biologi juga bisa dikembangkan ke arah wirausaha dan mungkin juga bisa untuk pengabdian masyarakat agar mungkin pengelolaan organisme tertentu atau makhluk tertentu secara biologi itu bisa bermanfaat juga bagi masyarakat dan lingkungannya ya. Nah, harapan saya kalau untuk peternakan kelulut ini kan bisa dilakukan siapa saja gitu ya, oleh wanita, pria, anak-anak di lingkungan rumah juga aman karena dia tidak menyengat kan. Berarti selama pandemi ini misalnya kan banyak di rumah WFH, sangat baik untuk ibu-ibu rumah tangga misalnya, atau mungkin juga seorang peternak secara profesional punya lahan dan lain-lain untuk menenakkan galau-galau ini. Pertama karena madunya itu sangat spesial rasa dan cita rasa dan khasiatnya. Kemudian potensi lainnya dari beternak kelulut ini masih ada, yaitu propolisnya ini, bipolennya ini bisa dikembangkan ke produk-produk turunan. Ada yang sampo, sabun, iya, kemudian cairan langsung yang berkhasiat macam-macam. Tapi kalau madu itu bisa langsung konsumsi di tempat. Nah, paling tidak dengan punya koloni galuh-galuh ini di rumah tangga, kebutuhan madu keluarga itu terpenuhi. Pertama, kebutuhan keluarga. Kedua, jika jumlahnya lebih, itu bisa meningkatkan perekonomian juga karena bisa dijual, harganya sangat tinggi untuk dibilang sangat tinggi, harganya lumayan tinggi sehingga bisa menambah pendapatan, ya terjangkau gitu sih. Cuman memang modal yang dikeluarkan awal lumayan adalah ya, tetapi setelah itu kita nggak perlu modal apa lagi, kita nggak perlu kasih makanan beli makanannya enggak, cuman catat harus menyediakan tumbuhan-tumbuhan berbunga. Jadi Bu, ratu ini beda dengan ratu yang ini? Koloni ini beda koloni. Beda, ratunya dua. Itu satu, di sini satu. Jadi rumah juga nggak perlu lahan yang sempit kan, lahan yang luas kan. Cukup kecil saja, bisa beberapa koloni mungkin ya. 5 koloni di teras bawah, 5 koloni teras atas tuh udah 5 jutaan. Oke, terima kasih Ibu Herni. Itulah pemirsa, teman-teman setia Studio Inspirasi Channel. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat berbincang-bincang dengan Bu Herni tentang budidaya kelulut atau galuh-galuh, dan ternyata kelulut atau galuh-galuh ini bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Sesuai harapan Ibu tadi, masyarakat kalau mau berbudidaya kelulut atau galuh-galuh, silahkan menghubungi beliau atau channel Studio Inspirasi Channel. Kita siap membantu itu. Biarkan saja. Bukan channel BNI juga ada. Apanya? Channel BNI juga ada. Channel BNI juga ada. Nanti kita Rumah bagi. Amami. Rumah Amami channel. Iya. Nanti kita ini namanya Rumah Amami kita bikin ya, karena di rumah. Iya. Kita saling berbagi saja nanti. Yang penting ilmunya, kalau teman-teman di luar sana mau berkelulut atau bermadu kelulut, kita siap membantu melalui Studio Inspirasi Channel atau melalui Ibu ini sendiri. Rumah Amami channel. Siap. Iya. Sekian saja. Minta maaf, sesudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sip, makasih.